Mei 2025, kembali dengan saya pembahasan untuk XAUUSD. Kalau kita ngomongin previous daily low, previous daily high, kemarin hari Senin dia bergerak dan tidak makan atas ataupun bawah lebih besarnya. Still within these places. Dan hari Selasa ini dia juga masih dalam inner liquidity-nya. Dia tidak naik lebih tinggi ke 3350-an, dia tidak turun lebih rendah ke 3324-an. Ya, hanya gerak di 3349, 3332 dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, ini kan kemarin saya sudah bilang ya bahwa secara pembentukan besarnya sideways. Di sini low, high, low, high, low, ini OTW menuju high. Dan yang penting buat kalian perhatikan apa? Sekarang kalau misalnya kita ngeliat hanya dalam patokan di sini, ini adalah low, high, lower low, lower high. If dia berhasil break this level, artinya dia makan sampai 3360-an ke atas, maka big potential pergerakannya akan kembali ke all time high-nya dia. Jadi akan bergerak all time high yang badi ya, which is di 3400 atau 3430, bukan yang 3500. Namun jika dia nggak berhasil breakout, maka drop balik teman-teman ke 3280-an ini. Jadi ini sebenarnya lagi dalam momentum yang menunggunya. Ini kalian lihat newsnya banyak. Durable goods order 27 Mei, FOMC ini mid minutes 29 Mei dini hari, lalu GDP growth rate 29 Mei dan PCE price index, jadi personal income, personal spending dan PCE price index. Jadi wajar menurut saya pergerakannya akan melambat sampai nanti ada perubahan yang signifikan di sini. If dia break secara teknikal, maka potensial menuju all time high-nya lagi. If not, maka balik lagi drop ke 3280 atau bahkan membentuk yang namanya lower low-nya lagi ya di 3100-an. Ya. Jadi ini masih dalam momentum yang kita bisa bilang di pertengahannya lah. Kita tinggal menunggu kemana dia ingin bergerak. Sekarang kita balik ke Wanda kita ngomong hampat kita ngomongnya di naked chart as usual. Kalian bisa perhatikan di sini, ini adalah candlestick Senin kemarin. Ini candlestick Senin kemarin. Di sini. Tidak bergerak seperti ini, tidak bergerak seperti ini. Dia hanya bergerak di sini aja. Kok bisa sih dia bergerak di situ saja? Jawabannya sederhana. Karena US marketnya juga close. Jadi hanya sebatas volatility semata yang bergerak di dalam pasar. Jadi hal yang wajar ya kalau misalnya dia di sini aja. Kalau kalian lihat di sini, dia perlu untuk nge-sweep habis pertama adalah this level. Ini ada gap yang terbentuk, dia perlu sweep dulu di atas ini 3349, 3350 untuk melanjutkan penguatannya. Hajar di atas 3365, 3367, maka potensial atau possibilities dia bergerak sampai 3385. Jadi targetnya sekarang adalah break 3360-an. Udah, titik. Hanya di situ aja. Nah, kita ngomongin H1. Ini adalah area kita akan menjalankan trade-nya. Saya akan hapus beberapa. Di sini saya akan hapus biar teman-teman bisa ngeliat yang lebih fresh lagi ya. Kayak biasa. Nah, the highest level is this one, right? 3360, 3362. Ini kemarin saya sudah patok sebagai area sell saya. Yang mana nggak tersampaikan. Buy terdekat 3328, 3326, 3314, 3312. Semuanya ini basically adalah zona buy high risk. Ya. Jadi nggak ada perubahan teman-teman karena dia masih dalam pergerakan kemarin. Makanya saya bilang tadi di daily masih bergerak dalam inner liquidity-nya. Jadi nggak jauh, nggak break atas, nggak break bawah. Ya, sekarang kita akan ganti ini menjadi garis. Garis ini kita patokan terhadap pembentukan yang terjadi, which is actually this one. Lalu saya balikin lagi menjadi candlestick. Kalian bisa perhatikan ini patokannya. Ya. Itu di harga berapa? Pertanyaannya kan selalu seperti itu. So, kalau teman-teman perhatikan, ini ada di 3349, 3351. Ya, 3349, 3351. Ini akan menjadi zona sell saya yang kedua, high risk, yes. Selama 3349 tidak di breakout di H1. Dan 3360, 3362 pun juga sama, sell high risk saya selama 3360 tidak di breakout di H1. Titik, udah. Karena pergerakannya apa? Hanya di sini-sini saja. Dan nanti kalau dia pun turun lagi balik ke bawah, itu juga menjadi level yang sama. So, tidak ada perubahan yang berarti dari pergerakan yang sudah saya bahas kemarin. Hanya ada penambahan 3349, 3351 saja sebagai area sell high risk. Jadi kalau misalnya kita bisa bulletin, atau misalnya bisa dirangkum untuk zona high risk-nya secara intraday, 3328, 3326, 3314, 3312 selama 28 dan 14 tidak di breakout di H1. Untuk sell-nya ada di 3349, 3351, 3360, 3362 selama 3349 dan 3360-nya nggak di breakout di H1. Simple. Ya, now kita akan ngomongin dalam lower time frame-nya. Kita ngeliatin di M15, ada nggak sih level-level atau zona di mana kita bisa manfaatkan untuk entry. Nah, itu kan juga salah satu
patokan ya, yang penting buat kita perhatikan. Kalau misalnya zona atas tentu ya the highest level ini adalah ya within this one aja yang tadi kita patok. Sorry, ini saya pasin aja. Nah, saya pasin biar lurus. Nah, yang atas kita nggak usah ngomongin ada nggak sell scalping, nggak usah lah karena zona high risk kita pun juga udah dekat sama area tersebut. Kita lihat di sini menarik ya, drop signifikan baru dia kembali bullish. Kalau misalnya kita cek by M5 di sini teman-teman perhatikan ya, drop signifikannya ini adalah drop yang cukup menarik karena dia nge-retest within this one. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada possibilities untuk entry buy, menurut saya ini possibilitiesnya cuma 3331 ini udah. I think this is the only possibilities untuk buy scalpingan aja. Ada nggak zona-zona buy yang lain? Menurut saya sih nggak ada ya. Menurut saya sih nggak ada. Tapi kalau misalnya ngelihat dari pembentukannya ini, apakah dia strong bisa lanjut untuk bullish? Yes. There's actually a potential dia bisa lanjut untuk bullish, tapi masih tetap inner liquidity. Kenapa? Karena marketnya juga lambat, hanya sebatas volatility semata. Jadi mungkin ini adalah gambarannya dengan penambahan zona buy scalping saja 3333, 3331 titik. Nothing much, tidak ada perubahan yang signifikan. Apakah kalau kita lihat dari MACD ada potensial dia bisa bullish? Actually yes teman-teman. Persiapan golden cross di sini, RSI juga bergerak hampir mau ke atas 60-an. Jadi apakah dia bisa bergerak terus makan sampai 4951? Yes, possibilities yes. Namun kembali seperti yang saya bilang, karena marketnya juga lambat, tidak perlu terlalu ngoyo. Ya, tidak perlu terlalu ngoyo kita harus ngejar, oh saya harus entry segini, saya harus entry begitu. Tidak perlu. Oke. Nah kalau misalnya kita look within this zone, sebenarnya kan there's actually a good level yang nahan di sebelah sini. Yang menurut saya sih penting dan tidak penting untuk dimanfaatkan. Ya, penting dan tidak penting untuk dimanfaatkan. Kenapa? Karena memang marketnya begini-gini aja. Jadi menurut saya lebih better menunggu sampai dia masuk di zona-zona dan sampai dia terkonfirmasi untuk bisa kita perdagangkan. Ya, sesimpel itu. Kalau misalnya anggap aja dia ini adalah lowest level, dia naik lagi. Ini the highest one, 3337, 793335. Maybe that's actually a better places yang bisa dimanfaatkan untuk entry. Kenapa? Karena potensial pembentukannya higher low. Namun untuk sejauh ini it doesn't mean anything. Pergerakan masih di sini-sini aja, nggak perlu terlalu abuse sampai seolah-olah kita butuh banget. Dan pastikan kalian terus fokus dengan trading plan yang kalian jalankan. Nah kalau begitu saya ingin sampaikan sekian untuk Mapking XAUUSD. Bagi teman-teman grow count, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, nanti kalian bisa tonton kembali videonya setelah saya re-upload ya, khusus untuk Mapping XAUUSD. Dan kalau misalnya kalian memanfaatkan Mapking ini, pastikan kalian jadikan Mapking ini sebagai referensi. Sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Semoga membantu buat teman-teman sekalian di sini.